atau penggugat. Bilangnya gimana sih? Penggugat. Hello everyone! Today we are going to be learning vocabulary words about court. Now, for you guys who want to become a lawyer or like a judge or basically someone who works at like a court place, you could really like memorize some words from this video. Now, let's go! Yang pertama itu court, yaitu pengadilan atau persidangan. Terus courtroom, yaitu ruang pengadilan gitu. Jadi kayak if you want to go to court, there's always a courtroom. Because how would you guys do the court? Like outside? Can't do that. That's not allowed. And then ada trial, yaitu sidang. If one of the people are going into the courtroom, they will be received a trial to see if they are guilty or no guilty. Guilty or not guilty? Guilty! And then you have bailiff, yaitu petugas pengadilan. I never heard of bailiff, but okay. Judge itu hakim. The hakim is the person who sees if they're like guilty or not. I think. I don't know much about court. I've never been there. I've never went to jail before. That's why. And then lawyer or defender, yaitu pengacara atau pembela. Wow. And then defendant, yaitu terdakwa. Okay. Terus district attorney, yaitu jaksa wilayah. Public prosecutor, yaitu jaksa pentuntut umum. Jadi kayak prosecutor is like a person who like menuntut ilmu umum gitu. Jadi kayak you'll try to like, something like that, I don't get it. I never went to courtroom before because I've never gone to jail. I've never done anything wrong. I'm a good person. Terus prosecution, itu penyebutan tim pentuntut untuk hakim yang memimpin sidang. Jadi kayak gak tahu namanya. Jadi kayak prosecution itu kayak the witness gitu, kayak yang nanti menolong hakim untuk kayak memilih kalau orang yang di sidang itu kayak itu guilty or not guilty dong. Biasanya not guilty sih, tapi bisa aja guilty. Wih, nanti ke penjara. Serem loh penjara. Terus call, yaitu memanggil. Kayak biasa gitu. Terus your honor, yaitu yang mulia, sebutan untuk hakim yang memimpin sidang. Complaint, yaitu kayak tindakan hukum yang diajukan pada kasus perdata. Ya, perdata. To use party to the lawsuit, yaitu pihak yang berperkara. Terus ada summons, yaitu surat pemanggilan pengadilan. Plaintiff, yaitu penggugat atau penggugat. Bilangnya gimana sih? Penggugat, ya itulah. Pokoknya gitu, penggugat itu. Terus depositions, yaitu pernyataan atau keterangan di bawah sumpah yang diambil di luar pengadilan. Discovery phase, itu fase pra-peradilan yang berlaku setelah penggugat dan tergugat akan diambil keterangannya. Terus interrogatories, pertanyaan tertulis. So basically the person who writes the questions down, like writing down the questions, like something like that. Because jurisdiction, yaitu pengadilan yang menangani kasus-kasus perdata. Terus petitioner, yaitu pihak yang mengajukan keluhan atau tuntutan. Pleadings, yaitu dokumen yang diajukan kepada pengadilan dari pihak terdakwa. Jadi itu like pleadings is like a documents or like receipts that are given to the judge, like see like these person's actions, something like that. I never went to court, I don't know. Respondent, yaitu pihak yang dilajukan tuntutan. Ya benar, tuntutan. Terus settlement, yaitu penyelesaian kasus di luar pengadilan. Subpoena, subpoena itu surat pemerintah panggilan pengadilan untuk memaksa seseorang bersaksi atau memberikan bukti.
Terus approach the bench, suatu situasi di mana jaksa, penuntut atau pengacara meminta izin untuk berbicara dengan hakim secara pribadi selama persidangan. Alright, yaitu seruan petugas pengadilan kepada peserta persidangan untuk berdiri saat hakim datang dan meninggalkan ruang sidang. Terus, kalau selanjutnya itu chambers, Your Honor. Situasi di mana pengacara atau jaksa penuntut ingin membahas sesuatu dengan hakim dalam privasi penuh di ruang hakim. Gitu ya? Ya begitu. Aku tidak pernah ke ruang sidangan. Serem loh, harus ngobrol ke orang. Menurut aku yang paling serem itu ngobrol ke orang gitu. Aku social anxiety gak bisa. Terus defense phrase, yaitu saat pihak pengacara selesai menyampaikan argumen, biasanya mereka akan mengatakan defense phrase di akhir argumen mereka. Oke, dari direct verdict, yaitu pihak pembela meminta hakim untuk mengambil putusan tidak bersalah karena pihak penuntut belum bisa membuktikan kasusnya. Dan terus ada direct examination, situasi ketika saksi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak pembela yang memanggil mereka ke mimbar untuk bersaksi. Dismissal for cause, proses di mana pihak pembela atau penuntut dapat meminta calon juri diberhentikan karena mereka mungkin memiliki bias kepentingan pribadi. Disregard, itu permintaan yang diajukan oleh jaksa penuntut atau pihak pembela kepada hakim. Terus ada government rest, pernyataan dari jaksa penuntut bahwa mereka telah menyampaikan argumennya. Move to strike, pihak pembela mengatakan move to strike kepada reporter yang bertugas di pengadilan untuk menghapus pernyataannya dari saksi yang sebelumnya telah mengemukakan pendapat pribadinya. Objection. Pernyataan keberatan yang diajukan pihak pembela atau jaksa penuntut. Terus ada verdict, itu keputusan hasil persidangan. Ya gitu saja, simple. Jadi kayak kalau habis persidangan, nanti verdict itu kayak they are going to see if you're guilty or not guilty. Kemungkinan guilty, kemungkinan gak guilty gitu kayak. Jadi penasaran saya. I watch court trials. They are very interesting, you know. Terus ada release on or, ini melepaskan tersangka dalam jaminan tidak akan kabur dan akan datang ke persidangan. Terus ada voir dire, pertanyaan yang diajukan hakim atau pengacara kepada calon juri. Your witness, yaitu pernyataan yang disampaikan pihak pembela kepada jaksa penuntut. Terus closing arguments, argumen penutup yang disampaikan oleh tim pembela dan jaksa penuntut. Courtroom interpreter, bukan entrepreneur, itu mah pengusaha. Ini interpreter. Juru bahasa yang bertugas menerjemahkan keterangan saksi atau terdakwa. Yaitu sumpah. Biasanya saksi, terdakwa, dan juru bahasa memberikan sumpah akan memberikan keterangan yang benar di atas kitab suci. Terus instructions, yaitu instruksi yang diberikan hakim sebelum pengadilan dimulai. Jadi kayak hakim nanti you receive instructions from the judge about like how to like commence the trial, something like that. Mistrial, yaitu pembatalan sidang. Ini adalah konsekuensi yang diberikan jika juri tidak dapat mencapai kesepakatan dalam menentukan vonis. Please proceed, yaitu artinya kayak silakan dilanjutkan. Beneran? Oke, prose. Ini adalah keadaan di mana terdakwa memutuskan untuk membela dirinya sendiri tanpa didampingi pengacara. Adjourn, yaitu penundaan sidang. Itu saja.
Terus request for admission into evidence, permintaan yang diajukan pihak pembela dan jaksa menuntut kepada hakim. Sustain yaitu keberatan diterima. Jawaban dari hakim atas keberatan yang diajukan oleh pengacara. Overruled yaitu keberatan ditolak. Jawaban dari hakim atas pernyataan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Jadi kalau yang terakhir dua ini itu kayak guilty atau not guilty gitu. Nanti kamu ke penjara atau enggak? Wah. Now we have finished learning vocabulary words about core, or basically things involving with core. If you guys want to be a lawyer or a judge, you could really memorize these words, you know. But that's all for today. If you have any ideas, make sure to write it in the comment section down below. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and watch our video fully so you can truly support us. Bye bye. See you next time.